Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada perdebatan ya. Saya kira bukan perdebatan, ini malah penistaan terhadap agama Islam dalam video ini terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh satu channel. Ini entah channel YouTube atau channel TikTok ya, namanya itu Edis TV. Dan saya baru menyimak nih, Edis TV itu belum pernah tahu sama sekali ya, baru tahu sekarang. Yang mana saya mau memberikan konteks dulu ya. Perdebatan itu dia bisa berlaku dengan musalamat tertentu. Musalamat itu agreements. Dengan agreements, tanpa titik temu, kita tidak akan bisa berdebat dalam hal apapun. Tidak akan bisa, karena yang satu akan membicarakan satu hal, yang lain akan membicarakan hal yang lain. Jadi percuma begitu, lebih baik tidak dilaksanakan jika demikian. Karena pada akhirnya nanti kesananya akan terjadi penistaan begitu. Dalam pengertian yang akan terjadi adalah penilaian subjektif tanpa pola pikir yang linear, yang koheren, yang konsisten begitu. Jadi memang perdebatan itu hanya boleh dilaksanakan sebetulnya oleh orang-orang yang alim, yang berilmu. Nah, pada kasus ini misalkan Al-Quran itu sering sekali berbicara tentang Nasrani dan Yahudi. Kenapa kedua agama ini yang paling sering dibicarakan oleh Al-Quran? Karena memang secara epistemologi itu memiliki epistemologi yang sama begitu. Jadi menerima yang namanya kabar mutawatir, nanti akan kita bahas begitu ya. Kemudian menerima juga akli, ya, akal itu dipakai, dalil akal itu dipakai. Malah Imam Ghazali itu sampai di dalam Qisasul Mustaqim itu mengembalikan semua kaidah-kaidah mantiqiyah itu kepada Al-Quran. Yang mana tanpa kaidah-kaidah mantiqiyah, tanpa kaidah-kaidah berfikir yang mana itu sudah matang di zaman Helenistik, perdebatan itu tidak akan sampai bisa terjadi begitu. Dan kita lihat misalkan pernah begitu ya, orang-orang Kristen itu berdalil dengan linguistik, dengan bahasa. Tatkala ditanya mengenai Ruhul Kudus begitu ya, bukankah tentang Nabi Isa, bukankah Isa itu oleh Al-Quran disebut kalimatullah begitu? Memang kan begitu, disebut begitu kalimatullah, yang mana oleh Kristen disebut firman begitu. Rasulullah kan cuma geleng-geleng kepala aja, nih orang nggak ngerti majaz begitu, ini orang nggak ngerti idofat, susah untuk menjelaskannya. Tetapi secara mendasar istidlal dengan bahasa itu dipakai. Nah itu secara garis besar ya. Jadi sebetulnya perdebatan itu hanya boleh dilaksanakan oleh orang-orang yang memang dari awal punya agreements, punya musalamat di dalam metode yang akan mereka pakai. Apabila tidak ada musalamat di dalam metodologi, pada akhirnya kita tidak akan bisa berbicara tentang hal apapun. Nah, perdebatan lah, kalau kita mau pakai ini dengan kata perdebatan, bukan penistaan begitu ya, yang dilaksanakan oleh si Edis TV ini konyol ya, konyol dan dungu begitu. Ini kita akan saksikan apa yang berusaha dia sampaikan. Saya tidak melihat ini dulu secara utuh. Saya lihat sebentar saja, oh ini udah nggak bener nih. Kita akan lihat semuanya begitu, insya Allah secara utuh di sini. Bagaimana, kita simak saja langsung ya. Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Dia membuat orang lumpuh berjalan. Tenang dulu. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus di muka umum, yang disaksikan oleh banyak orang, itulah yang membuktikan bahwa yang diucapkannya itu bukan halusinasi. Sementara Muhammad ketika dia berbicara mengenai setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, setan tidur di lubang hidung, coba apa tanda bahwa perkataan-perkataan Muhammad itu bisa dipercaya? Nah, oke, sebentar ya. Ini metodologi yang saya katakan tadi, ada musalamat begitu. Jadi tadi dikatakan ya, Yesus itu dalam hal ini Nabi Isa begitu ya, membuat orang yang sakit itu sehat kembali, orang yang lumpuh bisa berjalan, kemudian orang yang buta itu bisa melihat, kemudian orang berpenyakit lepra itu bisa sembuh, malah menghidupkan orang mati. Itu kan
musalamat, kita sebagai orang muslim pun menerima. Kenapa? Bukan semata-mata itu ada di dalam Al-Quran atau misalkan disebutkan di dalam hadis, bukan. Tetapi itu memang kabarnya kabar mutawatir. Kabar mutawatir itu dia adalah hujjah, dalam pengertian apabila kita tidak menerima hal itu, maka kita sah disebut orang yang ignorance, orang yang kamu itu nggak mikir apa ya. Ini orang loh, ratusan orang atau mungkin bahkan ribuan orang melihat secara langsung satu permasalahan atau satu perkara, kemudian riwayatnya itu sampai kepada kita dari jalur yang sangat banyak, bukan hanya dari satu jalur. Disebutnya nanti bukan kabar ahad, yang mana orang Kristen tidak memiliki tahqiq dan tadqiq di dalam ilmu riwayat. Tidak, tahqiq dan tadqiq di dalam ilmu riwayat itu hanya dimiliki oleh orang mukmin ya. Hanya dimiliki oleh orang Islam. Itu adalah ilmu yang khusus ada pada orang-orang Islam. Makanya secara ilmiah yang bisa mempertanggungjawabkan riwayat itu hanya muslimin saja, yang lain tidak bisa. Itu hanya klaim-klaim saja, klaim ini adalah kabar mutawatir, tapi tatkala ditanya misalkan mana riwayatnya juga nggak dapat. Yang ada itu di Islam. Jadi dalam hal ini begitu ya, meskipun secara riwayat itu tidak bisa dilacak secara tertulis kepada kisah Nabi Isa, tetapi ini sudah lama sekali menjadi pengetahuan orang-orang terdahulu sampai kepada kita sekarang dan kita musalamat. Kemudian yang dikatakan oleh si dungu ini ya, ini di Steve itu nggak tahu agamanya apa ya, mungkin yang pasti bukan Islam lah ya. Ini dungu, kenapa? Karena dalam satu hal dia itu menerima kabar mutawatir, tetapi dalam hal yang lain tidak. Jadi kita harus lihat dulu ya, ada perkara yang mana kabar mutawatir ini dia bisa menjadi landasan fondasi kita untuk menentukan apa-apa yang kemudian keluar dari kabar mutawatir ini. Contoh misalkan dalam hal ini yang disebutkan adalah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan quote and quote ya, bahwa setan itu begini dan begitu. Jadi menyebutkan sifat-sifat setan, dan itu memang ada di dalam beberapa hadis. Kata yang bersangkutan ini, kata si Edis ini, bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar, sedangkan apa yang dikatakan oleh beliau itu hanya beliau saksikan sendiri begitu. Nah, ini juga sebetulnya kan berlaku pada Yesus juga, pada Nabi Isa juga. Misalkan di dalam Genesis ya, di dalam Genesis itu kan ada tentang permulaan permulaan alam. Lah Nabi Isa belum lahir kok tatkala ada permulaan alam. Kemudian bagaimana kita ini bisa, atau ini kan musalam aja dengan Kristen ya, yang tidak beragama atau yang tidak memahami tentang metodologi, diam aja begitu, jangan banyak omong. Belajar aja dulu kalian itu ya. Ini bagaimana Nabi Isa itu bisa diklaim bahwa apa yang dikatakan itu benar ya. Misalkan orang yang pertama itu adalah Nabi Adam, kemudian God created Adam in his own image, kemudian yang pertama kali diciptakan itu adalah air misalkan, and so on and so forth begitu, sebagaimana disebutkan di dalam Genesis itu ya. Itu kan tidak ada yang menyaksi juga. Terus kenapa diterima begitu? Nah, ini diterima karena atas epistemologi awal bahwa Nabi Isa ini, beliau itu mengklaim diri sebagai utusan Allah, sebagai utusan Tuhan. Makanya orang Nasrani itu, orang Kristen itu akan kebingungan tatkala dipinta dalil mana yang menyebutkan bahwa Isa itu mengaku diri sebagai Tuhan. Tidak ada yang mengaku diri sebagai Tuhan. Itu kan hanya diambil dari kesimpulan mereka di dalam menghybridkan ya, mengawinkan beberapa ayat secara zahir di dalam Injil, itu pun dari terjemahannya bukan dari bahasa aslinya. Kemudian dikeluarkanlah Trinitas itu. Tapi kan yang paling pastinya bukan Trinitasnya, karena Trinitasnya Yesus sendiri tidak pernah dinukil berkata demikian. Nah, tetapi dalam pengertian bahwa Yesus ini mengaku sebagai utusan Tuhan itu mutawatir. Nah, dari kabar mutawatir inilah bahwa itu mengaku sebagai utusan Tuhan, dan kemudian dia sebagai utusan Tuhan itu divalidasi dengan mukjizat-mukjizat yang ada, dan mukjizat itu sampai kepada kita secara mutawatir. Maka nanti semua perkara yang keluar dari diri Yesus, dari diri Nabi Isa, meskipun itu tidak bisa disaksikan oleh semua orang, tetapi itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran karena cabang dari apa-apa yang sudah dibuktikan secara mutawatir begitu. Dan ini pun berlaku bagi Nabi Muhammad SAW kalau kita mau konsisten di dalam metodologi. Makanya dari awal saya katakan tadi bahwa beberapa agama yang bisa kita lakukan dialektika itu diantaranya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, karena secara metodologi ini sama begitu. Secara metodologi sama, malah kalau misalkan kita melihat teologinya itu nanti akan kita dapatkan seperti Thomas Aquinas itu
itu hampir mirip-mirip dengan Fakhruddin Ar-Razi begitu dalam istidlal wujudul ilah begitu ya, adanya sang creator ini. Nah, jadi tidak bisa demikian ya kepada Edis TV ini. Kalau misalkan kamu itu menerima bahwa Yesus itu adalah katakanlah ya mengeluarkan mukjizat-mukjizat sampai kepada kita dengan metodologi mutawatir, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu pun sama melaksanakan atau melakukan mukjizat atau nampak dari diri beliau itu mukjizat yang mana sampai kepada kita itu sebagai kabar yang mutawatir. Malah bukannya sebagai kabar mutawatir ini yang lebih kuat di dalam Islam itu. Ada tantangan di dalam Al-Quran untuk membuat satu surah yang semisal dengan Al-Quran, dan sampai sekarang itu tidak ada yang bisa untuk melaksanakannya, dan tidak pernah dinukil ada orang yang sukses begitu untuk melaksanakan hal itu. Nah, apabila ini sudah diterima bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kabar-kabar ghaib yang meskipun padanya tidak disaksikan oleh mata oleh semua orang itu tetap diverifikasi sebagai kabar ghaib yang benar. Begitu caranya. Makanya belajar dulu metodologi yang betul sebelum berkata-kata tentang agama, apalagi tentang agama yang lain yang mana itu sudah established, sudah tetap secara sains, ada sainsnya sendiri itu. Jangan sampai malah menjadi niatnya itu berdebat tapi malah penistaan. Ini penistaan sudah masuknya, bukan perdebatan. Selain daripada halusinasi semua, adakah perbuatan ajaib yang dilakukan Muhammad? Ada nggak Muhammad melakukan mujizat? Belum pernah kau dengan cerita Nabi Muhammad membelah bulan? Membelah bulan. Di mana Muhammad membelah bulan? Di mana? Google kau tuh dulu. Kalau aku ceritakan nanti kau tak masuk akal karena akal kau tak ada. Di dalam Quran Muhammad itu orang yang menunggu-nunggu mujizat. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ayatnya. Mengapa tidak? Oke, sebentar ya. Ini tatkala disebutkan Nabi Muhammad SAW itu membelah bulan, kenapa ketawa begitu? Ini saya katakan sekali lagi, ini adalah proses kabar yang sampai kepada kita secara mutawatir, dan itu dinukil kepada kita dari banyak riwayat. Ya, kalau misalkan ya nanti ada begini, ada satu atau beberapa mukjizat yang sampai kepada kita itu dengan kabar ahad, dalam pengertian yang meriwayatkannya itu hanya dari satu jalur saja. Kemudian di bawahnya dia menjadi mutawatir, ada yang seperti itu. Atau ada yang memang dia itu satu mukjizat dengan mukjizat yang lain, itu berbeda kejadiannya. Tetapi kita bisa mengambil perkara yang mutawatirnya apa? Bahwa keluar mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, apapun bentuknya itu terjadi. Dan apakah ini ada di dalam Al-Quran? Al-Quran itu bagian mukjizatnya, masa mukjizat menceritakan mukjizat begitu bagi Nabi Muhammad SAW. Meskipun secara implisit itu ada beberapa di dalam ayat Al-Quran itu yang menyatakan atau memberi isyarat kepada mukjizat yang keluar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini masalahnya di dalam masalah epistemologi dulu. Kalau epistemologinya selesai, kita akan lihat bahwa yang keluar dari Edis TV ini hanyalah sebuah kekonyolan begitu. Kalau kita melihat itu, kalau mau kita selesaikan, bukan hanya sekedar omon-omon nggak jelas begitu, bukan hanya sekedar saling mencaci. Karena kalau metodologi yang satu dipakai, karena metodologinya sama, nanti akhirnya outputnya juga harus diterima. Satu-satunya yang kita tidak terima dari Kristen itu apa? Bahwa mereka itu mengatakan Isa itu anak Tuhan. Di situ. Kenapa? Karena secara filosofis itu tidak bisa dipakai, tidak bisa diterima. Begitu. Itu tidak masuk akal. Kalaupun mau demikian, sudah terima saja itu sebagai doktrin. Beres. Yang kesininya kan tentang misalkan Nabi Isa itu tidak punya bapak, kan kita terima. Karena metodologinya sama. Apa? Kabar mutawatir begitu. Nah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya. Sesungguhnya mujizat itu adalah haknya Allah. Ini jawaban Muhammad. Saya tunjukkan ayatnya. Nih. Nih, urut dadamu dulu. Kau udah lama makan goreng nih. Lama makan goreng pisang kau nih. Lo sini lo. Nih, urut dadamu dulu. Nih. Kau urut dadamu dulu. Biar tenang kau. Oh, lama makan goreng pisang nih. Tunjukkan ya ayatnya sama kamu ya. Bagaimana ternyata Muhammad itu dia menunggu-nunggu mujizat. Kau bilang dia belah bulan. Kalau dia belah bulan nggak mungkin ada ayat ini.
Perhatikan, saya balikkan kamera saya lagi. Aduh, nekat yang nyata. Perhatikan. Nih. Surat Al-Ankabut ayat 50. Sebentar ya. Dan Waqalu laula anzala alaihi apa ini bahasanya? orang-orang kafir Mekah berkata, Udah bisa kau buka biar aku bacakan dulu. Dan Ya, orang-orang Amerika kafir online. Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Ini tanda Muhammad nggak diturunkan mujizat. Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Dari mana kau bilang Muhammad membelah bulan sementara ayat di sini mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat? Aduh. Oke, lihat ini ya. Ini saya beberapa kali mengkritik terjemahan Al-Qur'an ya. Karena kenapa ya? Akhirnya orang-orang yang dungu seperti si Edis TV ini akhirnya bisa mengakses dengan tanpa pengetahuan begitu. Jadi ada alasan kenapa Al-Qur'an itu dia berpolemik tatkala diterjemahkan. Ya, ada alasan kenapa? Karena pertama ya, tatkala Al-Qur'an itu diterjemahkan, mahdzufatnya, apa-apa yang mahdzuf di dalam aslinya Al-Qur'an itu tidak akan tersampaikan. Dan yang mahdzufatnya ini kadang-kadang dia bisa difahami apabila kita paham konteksnya. Karena yang namanya Al-Quran itu dia tidak turun dalam ruang hampa, dalam pengertian dalam satu malam langsung turun Al-Quran, tidak. Al-Quran itu turun dalam beberapa masa, dalam beberapa periode, yang mana di dalamnya itu sangat erat sekali dengan konteks. Tanpa memahami konteksnya, kita tidak akan tahu ayat ini berbicara tentang apa. Nah, tiba-tiba ada orang kayak si Edis TV ini yang nggak tahu agamanya apa, kemudian dia tidak memiliki latar belakang tentang bagaimana cara memahami manuskrip, berkata-kata tentang Al-Quran, kan repot jadinya begitu. Saya ini sampai sekarang ya, saya tidak berani untuk masuk misalkan ke dalam Injil, ya Injil yang mereka anggap sebagai Injil begitu ya, Bible, yang mana kita cuman mendapatkan terjemahannya. Kemudian saya itu mencoba-coba untuk menafsirkan apa yang ada di dalamnya, apa sih yang berusaha untuk disampaikan oleh Bible ini. Saya sampai sekarang nggak berani. Kenapa? Karena saya tidak menguasai bagaimana cara untuk memahaminya begitu. Itu nanti salah-salah kalau seperti itu. Itu meskipun tidak ada yang melaporkan, itu penistaan. Ya, itu penistaan. Nggak bisa kita itu seperti itu, nggak bisa. Karena terjemahan ini tidak mewakili aslinya. Nah, kalau kita sudah tahu aslinya, kemudian baru kita bisa berbicara tentang hal itu. Makanya kenapa sampai ada fakultas ya kan, tafsir hadis gitu sampai ada. Nih yang dimaksud oleh ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak menurunkan mukjizat, karena di sini di dalam surah Al-Ankabut ayat 51 Rasulullah SAW itu tidak tidak, ini kan kesimpulan dia begitu ya, tidak mengeluarkan mukjizat, malah meminta mukjizat. Apa yang dibacanya? Dia baca terjemahannya dulu begitu ya. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Itu bukan yang diminta. Itu 51 kan dia. Ya Al-Ankabut 51, nanti 49-nya tuh. Jadi ini adalah ajakan berpikir kepada orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang kafir Quraisy saat itu yang memahami bahasa Al-Quran dengan bahasa mereka sendiri. Ini adalah akal komunalnya mereka sendiri. Kok masih nunggu-nunggu mukjizat, padahal Al-Quran yang diturunkan pada mereka itu pada dirinya adalah mukjizat begitu. Jadi dalam pengertian ini adalah pengkabaran kepada kita betapa bebalnya musyrikin saat itu. Sudah jelas ini bukan bahasa yang keluar dari manusia. Tidak ada manusia yang mampu mengeluarkan bahasa sefasih Al-Quran, yang mana itu diakui oleh orang-orang saat itu, sampai tidak ada yang berusaha untuk membuat satu surah semisal Al-Quran sampai dapat kepada kita kabar mutawatir lagi. Tatkala orang-orang musyrikin ini mendengar Al-Quran, mereka itu sampai ada yang sujud, ada yang menangis, kemudian ada yang jiwanya merasa tenang. Dan itu belum pernah dirasakan, belum pernah didapati di dalam syair-syair mereka. Karena syair-syair orang Arab saat itu tidak berbicara tentang agama. Itu kebanyakannya berbicara tentang keindahan wanita, tentang keindahan musik. Di situ berbicaranya tuh syair-syair zaman dahulu. Loh, kok tiba-tiba Nabi Muhammad SAW membawa satu karya yang
yang sangat baru sekali, belum pernah ada yang seperti ini. Jadi kata-katanya indah tetapi mengandung makna yang dalam. Malah di situ ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan dipuisikan, yang mana saat itu belum pernah ada orang seperti itu yang memiliki kemampuan seperti itu, dan tidak pernah didapati setelahnya ada yang seperti itu. Tidak pernah didapati setelahnya itu. Itu kan nggak ada bahar-baharnya, bahar Rojaz misalkan begitu ya, atau bahar bukan Bahar bin Smith ya. Itu tidak ada bahar-baharnya itu. Nah, ini kalau misalkan disebut tadi Al-Ankabut 49, apa yang dikatakan ini di sini? Al-Ankabut 49. Ini nih. Sebenarnya bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Nah, ini penegasan juga, ini masih Al-Kabut. Kemudian mana yang dimaksud itu? Waqalu, nah ini waqalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ini adalah pengkabaran, begitu ya. Ini adalah pengkabaran. Apa pengkabarannya itu? Pengkabarannya itu adalah orang-orang musyrik saat itu meminta mukjizat yang spesifik kepada Nabi Muhammad SAW. Ini wa ma'ana halla unzila alaihi ayatun ka ayatil anbiya qila kama ja'a Shalihun bin Naqah wa Musa bil asa wa Isa bi ihya'il mauta. Jadi kan maunya itu orang-orang musyrikin ini Nabi Muhammad SAW mengeluarkan mukjizat semau mereka, begitu. Jadi kalau misalkan Nabi Isa menghidupkan orang mati, ayolah Rasulullah juga menghidupkan orang mati. Kalau kamu benar-benar utusan Allah, ayo keluar hidupkan orang mati. Kemudian kalaulah memang benar bahwa engkau itu adalah utusan Allah, ayolah seperti Nabi Musa membelah lautan, begitu ya. Atau datangkan unta dari batu sebagaimana Nabi Soleh. Rasulullah kan bilang begini, ya itu bukan urusan Allah, begitu, bukan urusan saya. Allah itu menurunkan mukjizatnya berupa Al-Quran. Kalau kamu sekarang tidak bisa melihat ijaz di dalam Al-Quran, ya kan urusan kamu, ya yang kafir-kafir kamu, yang masuk neraka kamu. Kan seperti itu. Ya, dalam beberapa hal Rasulullah SAW ini diminta mukjizat yang spesifik dan Rasulullah itu memberikan dalam beberapa waktu, tapi tidak setiap waktu. Seperti misalkan tatkala Rasulullah SAW dipinta untuk menjadikan Uhud itu bukan Uhud Uhud ya, menjadikan salah satu bukit lah itu untuk menjadi emas, begitu. Itu yang dipinta tuh. Dan Rasulullah SAW tidak bisa melaksanakan itu karena memang yang berbuat itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah, bukan. Rasulullah itu meminta, kemudian datang kabar kalau ini sampai dijadikan emas dan mereka akan ada yang membangkang, tetap akan ada yang membangkang karena itu sudah menjadi tabiat mereka, nanti semuanya akan dibinasakan. Itu kabar ghaibnya tuh, dan Rasulullah memilih untuk tidak dijadikan. Dan ini kabarnya ada sampai kepada kita, dan kalau kamu itu menerima bahwa Yesus itu membangkitkan orang-orang yang sudah mati, kemudian menyembuhkan orang yang sakit, yang mana itu kita terima, kamu juga harus menerima kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan detail-detailnya, karena metodologinya sama, begitu. Kalau tidak diterima, ya udah terserah kamu, berarti kamu buta saja. Ya, ini yang harus difahami. Tidak bisa agama itu dipegang oleh orang-orang yang tidak tafakuh, yang tidak tahqiq di dalam berpikir. Nggak bisa. Agama itu bukan hal yang selewat. Nggak bisa, begitu. Bukan hal yang selewat bisa kamu baca seperti Quran kemudian kamu menyimpulkan, tidak bisa. Al-Quran itu datang 30 juz, itu pun sudah dijuzkan, begitu ya, 6.000 ayat lebih dengan penjelasannya di dalam beberapa hadis. Kemudian bahasanya bahasa Arab yang harus kita pelajari. Ini adalah perkara serius yang seseorang itu harus memiliki ekspertis di dalam bidang itu untuk menjelaskannya. Kemudian si Adis TV ini apa, begitu. Ya, ini mah sudah bukan debat, ini sudah penghinaan, dan orang seperti ini sudah tidak layak diajak untuk berbicara. Terserah dia mau ngomong apa, begitu akhirnya. Karena kalau kita berpikir, kita tidak akan menemukan hal-hal yang spesial dari diri orang seperti si Edis itu. Jadi bukan Rasulullah ini menunggu mukjizat, bukan. Rasulullah itu memiliki mukjizat, malah diikrar di sini mukjizatnya yang paling kuat itu adalah Al-Quran. Ini lo baca Al-Quran, kamu minta mukjizat kan? Ini lo baca Al-Quran, begitu. Saya jadi teringat tuh ada orang ya, ini beliau itu orang mana? Orang Australia kalau nggak salah ya. Jadi beliau itu sedang membaca Al-Quran, tapi ya terjemahannya, begitu. Sedang membaca Al-Quran terjemahannya, dan itu hampir habis. Dan kalau dipelajari seperti itu, karena dia orangnya berpikir, tahu metodologi,
kalau misalkan kamu itu menerima menerima Injil, menerima Bible sebagai kitab suci yang mana bahasa aslinya aja sudah nggak ada, apalagi Al-Quran harusnya lebih diterima lagi begitu, karena bahasa aslinya itu ada. Maka kamu itu harus memang niat untuk mencari kebenaran. La raiba fi hudal lil muttaqin. Bagi siapa? Bagi orang yang takwa. Takwa itu, takwa minimalnya itu takut kafir. Takut tidak bisa melihat kebenaran yang paling terang benderang, yaitu adanya Tuhan, begitu adanya ilah. Nah, harus dengan ketakutan itu. Nah, dia membaca itu sampai hampir habis. Tatkala hampir habis itu ditutup Al-Qur'annya. Setelah ditutup disimpan. Kemudian ada bisikan di dalam hati itu ya. Ya Tuhan, saya sudah siap menerima Islam sebagai kebenaran. Tetapi saya meminta satu permintaan. Itu di dalam hatinya itu ya. Dia itu lagi sendirian gitu tengah malam. Kalau agama Islam ini benar adalah agama Engkau, maka berilah saya tanda begitu. Dan dia itu kalau tidak salah sambil sujud sujudnya nggak tahu ngadep kemana karena belum Islam. Saking merendahkan dirinya, saya ini memang benar-benar ingin petunjuk begitu. Dia sujudnya entah kemana. Kemudian nggak ada tanda sama sekali begitu. Jadi kata dia itu begini, andaikan saat itu ada angin saja berhembus, saya akan mengira itu adalah tanda dari Tuhan bahwa Islam adalah agama yang benar. Tapi nggak ada, cicak jatuh pun nggak ada begitu. Itu hening sekali. Loh kok nggak ada tanda apa-apa begitu. Yang mana ini kan bukan metodologi sebetulnya. Cuman dia menginginkan ada menginginkan ada pengalaman spiritual saja sebagai validasi bahwa pilihan saya ini loh adalah pilihan yang benar gitu. Kan memang Tuhan nggak bisa dipakai seperti itu, nggak bisa. Hanya nggak ada apa-apa kan. Ya udah dia berdiri begitu, nggak ada apa-apa. Ya udah, dia terusin baca Quran tuh. Dibuka lagi dalam halaman yang sama. Dia sampai di mana coba? Dia sampai pada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Sampai kepada ayat itu. Jadi tatkala dia tadi meminta adanya alamat, adanya tanda, dijawab oleh Al-Qur'an. Kebetulan di situ muwafaqah begitu ya, yang mana itu takdir, tidak ada kebetulan pada hakikatnya. Dibaca di situ, apakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan, gunung bagaimana langit bagaimana ditinggikan, gunung bagaimana dia tegakkan, bumi bagaimana dia dihamparkan. Fadzakir, kamu fikir. Kok masih minta juga perkara-perkara itu? Kamu fikir aja, masa perkara seperti ini tidak ada yang menciptakannya? Masa yang menciptakannya banyak begitu? Ini bisa koheren seperti ini? Itu kan akhirnya terserah manusianya, ini mau melihat perkara dengan benar atau tidak. Kalau tidak mau melihat perkara dengan benar, tanda sebesar apapun di hadapan mata, Yesus itu loh, udah jelas manusia kok masih disebut Tuhan. Itu yang jelasnya manusianya, itu muttafaq alaih. Semua orang yang melihat Nabi Isa itu akan mengatakan dia manusia, itu muttafaq alaih. Perkara dia Tuhan, kamu butuh dalil, dan dalilnya tidak ada kecuali doktrin yang mereka katakan saja begitu. Ini permasalahannya. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau seperti ini cara berbicaranya, kalau seperti ini cara berdebatnya, lebih baik ditinggalkan karena hanya akan mengakibatkan penghinaan dan penistaan kepada agama. Itu yang akan terjadi, tidak akan lebih daripada itu. Begitu. Nah, ini bisa kita lanjutkan sebetulnya ya. Tapi saya rasa sampai sini cukup ya untuk menampakkan kedunguan Edis TV ini. Dan kalau misalkan mau dianggap sebagai penghinaan, saya sudah melihat beberapa scene ke depan ini sudah masuk ke dalam penghinaan dan penistaan sebetulnya. Dan orang-orang sekarang itu makin berani. Tapi ya inilah negara kita begitu ya. Kalau memang di sana ada tekanan politik, kemudian menjadi ramai orang ditangkap. Tapi kalau enggak kan malah ngurusin orang yang nggak jelas begitu sekarang, itu nggak penting untuk diurusin. Sedangkan agama sendiri itu sudah banyak ditinggalkan, terutama yang berurusan dengan tauhid, dan ini seharusnya diperhatikan lebih cermat lagi begitu ya. Ya sudah dulu ya, demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.